Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum kompak ya. Semangat lah, baru jam 4:30 lewat 10. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam bisa doain otaknya lunas. Itu kode alam itu. Kalau diusulin Bu, biar OP-nya pada naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa
وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang kami hormati Lurah Jati yaitu Ibu Evi, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan senantiasa selalu bisa membimbing kita untuk melayani masyarakat khususnya warga Kelurahan Jati. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati Bapak Heri sebagai Sekel Kelurahan Jati, Ibu Tri Kasih LH Ekbang salah kebalik Asasi Kesra, kemudian Ibu Usto sebagai Kasih Ekbang, juga kepada Ketua PKK Kelurahan Jati Ibu Sukesi ya? Bukan, oh istrinya Pak Sekel nggak hadir. Segenap anggota PPSU, abang-abangku yang kalau saya lihat hari ini Bu, ini kayak bukan PPSU tapi kayak santri Bu. Amin ya rabbal. Juga kepada grup band Tabok dari RW 3, alhamdulillah suaranya sangat luar biasa. Tadi lagi mukul hadrohnya itu perbanaknya 2 orang yang saya lihat yang semangat. Yang pertama Pak Sekel. Tadi kalau dikasih rebana 1 pasti ikut main tuh Pak Sekel. Udah begini-gini aja. Yang kedua Pak Slamet saya lihat tadi sampai begini-gini Pak. Oh disoli Allah, turun kacamata taikin lagi. Semangat. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Juga tak lupa Ustadz Makruji, Ustadz Setioko alias Nanok Nyanyum. Dia Bu memang namanya Nyanyum dia Bu. Dia kalau ketemu orang jangan ngomong, senyum, makanya dipanggil Nyanyum. Dia alhamdulillah hari ini jadi MC. Karena jadi MC nggak mudah Bu. Boleh tanyain kalau nggak biasa ngadep orang itu megang mic aja di gombang goyang, ya Bu ya. Cuma tergoyang gini. Ada mau ngomong juga susah. Susah Bu. Apalagi harus tahu ada MC dangdut, ada MC tinju, ada MC maulid, masing-masing beda gayanya. Kalau MC maulid harus teduh, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia, itu enak dengarnya. Kalau MC tinju kan tidak lagi. Ladies and gentlemen, sebentar lagi kita saksikan pertandingan akbar yang akan bertanding pada malam hari ini adalah Krisno dengan Manny Pacquiao. Jangan sampai ketukar, ya Bu. Video rambut. Oke, apakah masih lanjut? Ya. Kalau masih lanjut, semua tangan di atas. Dan lagu pertama dan lagu terakhir nggak turun mana itu. Tapi kalau lagi baca doa, coba ada. Ustadznya kelamaan baca dikit, baru amin, amin. Ustadz paling panjang turun tangan, amin, amin. Terus panjang lagi Ustadz, amin, ngambil lama. Jadi kalau lagi dangdut, lagu pertama, lagu terakhir nggak turun ke tangan. Kalau lagi maulid juga kan beda, kalau tinju beda, jangan sampai ketukar MC maulid jadi MC tinju, MC tinju jadi MC maulid, kan repot. Begitu nyalin. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Muharram Al-Mukarram Al-Ustaz Burhanuddin Hamad. Dari ujung saya begini. Lemari itu. Jadi ini perlu ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya. PPSU jadi nambah, ustaznya ada 2. Amin. Jadi gak usah bingung. Ini dua-duanya udah siap pakai. Amin ya rabbal. Masih cadangan aja, cadangan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sampai jam berapa ini saya ngomong ini?
Ditunjuk. Dikasih perang-perang ada tugas, ada pohon semua soalnya. Habis tinggal sendirian. Baik Bapak Ibu, nggak lama mungkin 5 terkelar ya, jangan lama-lama. Udah dibungkusin semuanya. Ada nasinya pasti Pak. Tuh, kalau lama tuh jadi rengginang Bu. Kering nasi. Baik, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sempat telepon saya, Ustaz, kapan mau bikin Maulid di kali RMK gitu. Saya baru mau rapatin, alhamdulillah udah diadain ya, jadi saya Bu ya. Udah cukup jadi di sini aja Bu, udah. Udah cukup di sini aja, alhamdulillah. Ini Kelurahan Jati alhamdulillah mengadakan Maulid, berarti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu wujud cinta itu dengan memperingati Maulidnya Nabi. Sebagaimana kita cinta kepada orang yang kita sayangi. Biasanya kan gitu, ada waktu-waktu khusus ketika mereka berulang tahun, kita bikin surprise, ya kan? Lagi tidur, dibawain kue. Happy birthday to you. Gitu nangis. Kita bucak-bucak mata, ya Allah, gembira, senang tuh. Rasul juga diperingati Maulid ini senang tuh. Senang kita baca selawat tadi kita dari mulai awal, ya Allah. Merdu-merdu banget suaranya itu. Tadi yang bacanya itu ya Mas Eko ya. Kita nyampe terlena. Ya Allah, Bu, enak banget dengernya. Terus juga pukulannya yang saya tak budak dung. Dan itu yang enak banget tuh. Enak kita dengar lantunan Rasul juga senang tuh. Kenapa? Selawat kepada Nabi berbanyak, itu bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh lagunya apa aja. Sekarang kan udah modifikasinya banyak Bu. Orang baca sholawat enak-enak banget. Saya sering sampaikan di mana-mana. Kemarin tuh di depan rumah saya mau jajak tuh kan lagi kerja tuh. Terus saya dengerin nyetel lagunya apa namanya selawat tapi pakai lagu Jawa. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajin deng gitu ya. At-tayyadi wa ta'alamin deng ya Tuhan lanjudi wa karami lalu dirolum bizar haramil isani wa kasani. So lihat itu Bu, lagi ngecat begini ya Rasulullah. Boleh. Kenapa? Apakah menuturkan selawatnya? Tidak, yang penting buat selawat, jangan buat baca Quran. Ntar begitu senang selawat, ini kayaknya buat Fatihah pantas nih. Akhirnya selawat. Gue pakai lagu numpak perahu layar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Joget di belakang semuanya tuh. Ada lagunya itu boleh kalau sholawat boleh. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Kenapa boleh selawat? Nabi pernah ditanya, kan Nabi pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah menurunkan rahmatnya. Allah berselawat kepada orang tadi 10 selawat bagi orang yang satu kali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ba'du sahabat, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman shalla alaika salatan wahidatan, hal dzalika liman hadiral qalbi?" Qala la, bal huwa likulli musallin ala ghafil. Fa idza kana hadirul qalbi la yaghfiru qatra dzalika illallah. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata engkau Allah akan berselawat kepada engkau 10 kali." Lalu sahabat bertanya, apakah itu bagi orang-orang yang berselawatnya dia menghadirkan hatinya, dia khusyuk dalam berselawat? Kata Rasulullah, la, bal likulli musallin ala ghafir. Tidak. 10 rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berselawat kepadaku, bagi orang-orang yang dia membaca selawat tapi pikirannya kemana-mana, hatinya lalai, hatinya nggak ingat Rasulullah,
dia pikiran yang ngayal kemanapun tapi mulutnya mengucapkan selawat kepada Nabi, kata Rasul, Allah memberikan 10 rahmat buat orang tadi. Amin ya rabbal. Bukan cuma sampai situ, Bu, wa yu'tihillahu amsalal jibal. Allah akan memberikan ganjaran pahala sebesar gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Wal malaikatu yastaghfirullah wa yaqula, dan malaikat-malaikat Allah berselawat, berdoa kepada orang yang berselawat tadi dalam hatinya lalai dan memohonkan ampun orang tadi sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Rasul katakan, "Faidza kana hadirul qalbi," kalau dia ketika berselawat menghadirkan hatinya, kata Rasulullah, maka la ya'lamu qadra dzalika illallah, tidak ada yang tahu ganjaran pahala tadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, selawat perbanyak, minimal sehari 10. Sehari 10. Kenapa saya katakan 10? Karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Atani Jibrilu wa Mika'ilu wa Israfilu wa Isra'ilu. Kata Nabi, pernah 4 malaikat datang kepadaku, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dia datang kepadaku. Faqala Jibrilu, berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, man shalla 'alaika asra marratin ana akhiduhu wa amaruhu ala sirat. 4 malaikat datang kepada Rasulullah. Apa yang diucapkan 4 malaikat? Pertama, malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada engkau 1 hari 10 kali, maka aku akan menggandeng tangan orang tadi melewati jembatan Siratal Mustaqim kalau barkel khatib, seperti petir yang menyambar. Itu 10 kali selawat sehari. Malaikat Jibril yang bawa. Tahu malaikat Jibril besarnya kayak apa, Bu? Malaikat Jibril itu besarnya sama dengan malaikat Israfil, sama dengan malaikat Mikail. Yang dimana kalau air laut diangkat, seluruh air yang ada di dunia ini diambil, ditaruh di kepalanya malaikat Jibril, maka bagaikan setetes air yang ditaruh di atas dunia ini, besarnya kayak gitu. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya kalau dibentangkan oleh malaikat Jibril itu luasnya, lebarnya bainal masyriq wal maghrib, dari kutub utara ke kutub selatan tertutup oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Bagaimana besarnya malaikat Jibril? Berarti malaikat yang paling besar siapa, Bu? Jibril apa bukan? Ternyata ada lagi, Bu, malaikat yang lebih besar dari malaikat Jibril, namanya malaikat Israfil. Jumlah sayapnya ada 1200 sayap, yang satu sayapnya sama dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Bayangkan gedenya kayak apa. Ada nggak yang lebih besar dari malaikat Israfil? Tadi bilangnya ada waktu Jibril. Sekarang ada nggak? Ada. Namanya malaikat Hamalatul Arash, yang jumlah sayapnya ada 2400, yang satu sayapnya sama dengan 1200 sayapnya malaikat Israfil. Itu malaikat yang memikul Arash yang jumlahnya ada 4, ditambah nanti ketika hari kiamat Arash dipikul oleh 8 malaikat, 4 malaikat Hamalatul Arash, dan yang 4 yang malaikat Jibril, Mikail, Israfil ikut memikul Arashnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan demikian. Lalu malaikat waqala Mikail, ya Rasulullah, man shalla 'alaika asra marratin ana asqiyahu min haudik. Wahai Rasulullah, barang siapa orang berselawat kepada engkau 10 kali, maka aku akan memberikan minum kepada orang tadi dari telaga Kausarmu. Amin ya rabbal. Di surga nanti ada telaga Rasulullah, Bapak Ibu, yang namanya telaga Kausar, yang kalau diminum sekali tidak akan pernah haus sampai kapanpun, dan orang tadi itu akan merasakan nikmatnya daripada telaga Kausarnya Rasul, yang dalam beberapa keterangan dikatakan lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih sejuk daripada salju. Itulah
telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanti akan meminum air tersebut yang akan diberikan minum oleh malaikat Mikail jika kita berselawat kepada Rasulullah sehari 10 kali. Lalu yang ketiga, malaikat Israfil mengatakan, waqala ya Rasulullah, man shalla alaika asra maratin ana asjudu lillah wa ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lah. Beliau katakan, wahai Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada engkau 10 kali, maka aku akan sujud di hadapan Allah. Tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang tadi. Amin ya Rabbal. Terakhir malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marratin ana atabadu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya. Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, barang siapa orang berselawat kepada engkau 10 kali, maka aku akan mencabut roh orang tadi sebagaimana aku mencabut ruhnya para anbiya dan mursalin, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Amin ya Rabbal. Enteng apa berat baca sholawat? Ayam benar. Dan menjalaninya. Buktinya sehari berapa kali? Kan selawat macam-macam ya Bu. Ada selawat nariyah yang panjang, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad nabi qatan wal ibrad, selawat nariyah. Ada selawat dinar namanya. Bu, kalau baca selawat itu Bu, itu nggak bakal kekurangan duit. Nah beneran saya dapat ijazah ini. Allahumma sholli sholatan Allahumma sholli sholatan tuyassiruni ala kulli amrin asir wa tarzuquna kulla yawmin dana nirmasta'inu biha ala ridha wa ta'tu bil maqadir wa ala alihi wasallam. Itu orang yang baca selawat itu, insya Allah duitnya nggak putus-putus. Kalau putus, iya. Rezekinya ngalir Bang, nggak usah takut Bang. Rezekinya ngalir itu baca selawat itu. Tiap hari mau berangkat kerja baca itu, di sholat baca itu. Apalagi ketika kita membutuhkan biaya, minta kepada Allah, baca malam 100. Ini saya ngomong gini bisa ke bos Pak PPS pada mampir jam 6. Sat, mau bisa ya? Tapi kemarin doanya gimana Sat? Enggak apa-apa saya kasih kalau mau. Yang penting datang ke rumah mau kopi, gula, rokok saya sampurna mil. Gitu aja. Kan dia pengajem, kalau kata orang dulu pengajem. Ya, udah paham kan? Sampurna mil, kopinya white kopi. Insyaallah selawat kepada Nabi Bu. Baca selawat siang malam dalam keadaan apapun, baca selawat. Kenapa? Karena selawat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kan ibu-ibu baca selawat tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu kan selawat tuh. Sampai kalau kepada Rasulullah. Dari mana tahunya? Yo. Kan belum tahu ibu dari sampai siapa yo. Saya kasih tahu Bu, yang nyampe saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Allah menugaskan malaikat namanya malaikat sayyahin, malaikat pengembara yang tugasnya setiap hari keliling dunia ini. Ngapain? Nyari mendengarkan orang-orang yang membaca selawat kepada Nabi. Tadi pada ngumpul di sini kita nggak lihat aja. Tapi ya Rabbi salli ala Muhammad, berarti malaikat di sini. Dilihat, oh ada ibu Indun, ada ibu Indun, nggak ada kan? Nggak ada. Lagi baca selawat. Bicara ketemu malaikat, ada di Jati dia bilang ya Rasul, tuh di kelurahan Jati ada yang baca selawat kepada engkau. Dia berselawat disampaikan salam kepada engkau. Maka Rasul akan menjawab salam kita tadi. Amin ya Rabbal. Ibu mana? RW 3. Majlis taklimnya apa tadinya? Apa? Ar-Rahmaniyah. Yang undang siapa? Bu Lurah. Bu Lurah juga dapat juga Bu. Dapat siapa terus? Oh Bu Lurah, Bu Edi ya. Iya. Sama Pak Sekal berdua. Dapat Pak Sekal, jangan khawatir. Lagi sakit Pak Sekal lagi kurang sehat. Giginya sakit. Saya kasih amalan lupa mulu. Pasti kan duitnya abjad hujah toyah. Kalau orang sakit gigi itu Bu amalannya abjad hujah toyah, itu aja baca. Pasti kalau tanya lagi abjad buahu apa ya? Tapi nggak boleh diapalin tuh, nggak boleh dicatat, dihafalin tuh, nggak boleh direkam. Tuh kalau lagi sakit gigi baca itu hilang sakit giginya Bu.
Benar, ini saya nggak dulu saya pernah ngamalin itu, saya dapat dari guru saya dari Sawangan Pakai Depok, amalin itu. Malam saya baca 100, ada orang sakit gigi datang ke rumah saya, gigi sakit banget di sini, saya ambil kayu saya tulis huruf Arab, terserah mau hak, ho, dal, jam, lam, alif, terserah. Kalau sakitnya di atas saya pantek huruf bagian atas, pas saya pantek dia ambil giginya. Kalau nyumut sakit, udah saya stop. Itu paku biar nempel, 5 menit sembuh giginya. Ya itu mau obat gigi saya pasal. Itu gigi sembuh. Itu pakai itu doang. Makanya kalau saya gigi itu aja bacanya. Kalau saya omongin gigi, bukan apa-apa, saya enak. Dokter gigi nggak laku ntar ini. Ya. Tuh berkah. Ini bulan rahmat, bulan Rabiul Awal. Awalnya ini bulan biasa, tapi menjadi luar biasa karena terlahir makhluk yang luar biasa, itu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Dalam kitab Sunan Mutafik dikatakan wa min alamati mahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-iqtida'u bihi wa istiqmalu sunnatihi wa ittiba'u aqwali wa af'ali wa intisaru awli wa nawahi wa ta'addubu bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa mansatihi wa makruhihi. Kata Nabi tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, yang pertama al-iqtida', menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah katakan laqad kana, ada lam taukid dan qad yang punya makna takkid. Itu kalau ilmu nahwunya begitu. Lam taukid memperkuat, qad yang masuk pada fi'il madhi punya faidahnya tahqiq, menyatakan kebenaran. Kalau masuk pada fi'il mudhari maksudnya sebagai maknanya terkadang. Maka dikatakan laqad kana lakum, sungguh benar-benar telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan percaya dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, mereka banyak-banyak menyebut nama Allah. Nabi orang yang sangat dermawan, Bapak Ibu. Tidak pernah tersisa dalam rumahnya spesial pun, sedirham pun, bahkan tidak pernah ada kurma atau gandum yang tersisa di rumahnya. Ketika mulai malam dia katakan, ya Isa, masih adakah makanan kita? Ada, suamiku. Apa itu? Setengah karung kurma. Wahai Isa, bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Itu dibagi sama dia. Dermawan Nabi. Tapi kita nggak bisa ikut Rasulullah. Minimal kita mau bantu majlis-majlis ilmu, majlis zikir dan syiar-syiar Islam. Ya Bu, jangan sampai kita sebagai umat Islam, ya Allah, sholat Jumat pakaian doang rapi, duit nggak bawa. Dari ujung-ujung itu udah kayak perosotan itu. Ituan apa kotak amal, blesem, nggak berhenti. Kira nggak bawa duit, akhirnya nggak kotak amal dari jauh, kotak amal di ujung. Dia paling ujung lagi. Ya jalan, kreket, kan bunyi rodanya copot aku dari kaleng lagi. Kreket dari jauh. Subhanallah. Subhanallah, mata merem sengaja. Subhanallah. Dekat depannya, astagfirullah. Depannya astagfirullah. Tangannya dia, belum jalan, kan udah set ke samping, diri sama dia. Alhamdulillah. Kira lancar banget itu ya, paham banget itu. Ya Allah, jangan ada begitu, siapin. Cuman jangan yang apa namanya, yang ribuan, yang buat polisi cepet, ya. Nggak repot tuh, apalagi paling ujung mana di kaleng, dimasukin letak 1000 dia. Ketahuan itu, masukin tuh, ya Allah, senang. Kenapa? Tabungan akhirat kita itu. Dan itu kunci untuk menjadi orang yang kaya, orang yang berkah. Amin ya Rabbal. Semakin banyak saudara kita, semakin berkah Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Gak usah khawatir, gak usah takut. Lihat, orang kalau mau kaya, kuncinya cuma satu, sedekah banyakin. Kira-kira enak gak jadi orang kaya? Ayo bener. Orang kaya enak, gimana aja lu dihormatin. Dia kumpul begini, kumpul nih.
Kita orang susah kumpul, kentut coba itu begini. Itu gue pakai monyong-monyong. Udah otak tuh. Dan ini apa lu? Gue nggak tahan. Lagian keluar ke sono, dimakin bertiga dan merah mukanya. Coba yang kentut orang kaya, duh. Kita nggak berani ngomel cuman. Pagi masuk angin ya. Tapi angin pagi bau orang sehat, pagi sehat, disehat-sehatin. Udah malam kentut masih disehatin. Kenapa? Orang kaya. Jadi orang kaya lah. Amin. Kaya berkah lagi. Udah aman. Muncul doang. Yang mana yang kurang? Itu belas itu. Berapa? Beresin. Rapi nggak? Coba orang susah. Yang mana? Disentil. Muncul dulu. Kerja sama. Kerja. Allah tuh berkah ya. Jadi Maulid Nabi itu cinta kepada Nabi kita ubi. Kemudian adab-adab Nabi juga ikutin bu. Adab Nabi. Di samping menjalankan sunnah Nabi, adab Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita adab cara makan. Saya ngajak kita Riyadhus Shalihin, diterangkan di sana. Kalau habis makan pakai tangan itu jangan cuci tangan dan jangan dikasih tisu, jilatin dulu. Itu sunnahnya begitu. Jangan kau lap tanganmu dengan tisu atau kau cuci tanganmu sebelum kau jilati tanganmu. Jilatin. Kalau pakai sendok, jangan sendok pada jilatin. Pakai tangan kita sendok, kita dimakan sebelum ini jilatin. Itu berkah, karena nggak tahu berkahnya dari mana. Yang kedua, kalau makan jangan sampai ada sisa. Sebutir nasi jangan sampai tersisa bu. Kenapa kata Rasul? Kau tidak tahu mana yang memberikan berkah di antara nasi yang kau makan. Iya kan? Kita kan makan nggak banget, nggak habisin. Sisa ini kita biar kayak orang aneh gitu. Kalau saya makan buat lihat, saya kalau makan lihat, semput aja, nggak juga malas. Apa yang mau dimakan kali orang udah habis semua. Semput sedang datengin. Terus juga, cuman kalau ikan jangan sampai habis makan. Kasihan kucing. Udah butut habis malam juga pulangnya. Ini kan makan begini. Ya Allah, sakit kata kucing. Manusia tega banget ini pulang doang gua. Kasih dikit kalau ikan buat kucing gitu. Jadi makan tuh seperti itu adabnya. Terus kalau makan kebuli adabnya yang benar. Kebuli kan senapan berempat ya bu. Kalau ibu jarang. Ibu-ibu kalau senapan berempat itu nggak bakal makan di tempat. Udah pada bawa bungkusan. Kita siapin tuh. Kok bagi dua ya, kok bagi empat ya rata gitu. Kalau laki-laki enggak dimakan berempat. Jangan ngacak-ngacak, belah 4 dulu bang. Garis 4 set. Kenapa? Ini kawasan gua, itu kawasan lu. Jangan ngacak-ngacak. Rapiin dikit-dikit dari bawah, rawatin terus naik sampai ujung. Setelah udah habis. Jangan udah habis. Ya boleh balik linknya. Geser. Udah punya makanan sendiri, udah habis segitu aja. Selesai makan kebuli, kemudian jilatin tangan. Sunnahnya begitu, jilatin tangannya. Habis jilatin tangan, jangan dicobrok lagi. Habis jilatin tangan, sudah punya temannya dicolek. Temannya habisin loh. Igong gue suruh makan. Habisin tuh dah. Itu juga kalau kita gotong jenazah, ada adabnya kita gotong. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu jangan gotong, lu mana? Udah kayak gotong apaan? Dengan sendu, bawa kesedihan, zikir, ingat, jangan-jangan besok saya digotong seperti itu. Itu ingat kepada Allah. Terus juga diukur tingginya, depan 160, belakang 160. Jangan depan 160, belakang 170. Kan ketinggian. Yang belakang yang depan begini, yang belakang baru begini. Akhirnya kan di pundak. Orang kalau gotong jenazah di mana bu? Di pundak. Kalau dengan sama tingginya, yang depan pendek, turunan merosot. Kalau dia nongol, pojok yang depan. Tuh kan gue ditengokin. Kata yang depan nih, taikkan lagi set. Kata yang belakang gini, lemah ditengokin, gue mau ditendang. Nongol kakinya. Jadi pakai ukurannya sama. Terus juga emang kan beda-beda bu. Di kota sama di desa beda. Kalau di kota sumpah keras.
Guru saya dari Blitar, dari Lirboyo pernah datang ke rumah teman saya. Nyampe rumah teman saya namanya orang Betawi. Pak, di berapa ini Pak? Gitu. Orang Betawi kalau ngomong gitu, kayak mandra, tau mandra? Mandra dia ngomong, dia marah sama nggak marah sama tuh mandra tuh. Pak, udah di berapa jam 7? Makan dia makan. Dia aja makan dia makan. Itu guru saya ngomong gini. Oh lagi, saya dimarahin apa disuruh makan sih? Orang Betawi begitu tuh gayanya kalau nyuruh orang makan, makan dia makan. Biar habisin. Gitu. Kalau orang Jawa beda. Oke. Monggo gitu kan ya, monggo dah, iya ya, lembut kan Bu ya, monggo diunjuk, karena memang di situ karena pengaruh iklim juga tuh. Kalau di Jakarta motornya aja beda sama motor orang Jawa. Jakarta motor digas, namanya berapa cetan loh. Malam kalau di Jawa beda. Dia melaksanakan dia nyari satu aja beda tuh. Apalagi di Brebes sama Tegal. Ceklek aja belum. Gitu dan aja kayak itu ada tuh. Jadi beradab kepada Rasulullah. Ada contoh ada Rasulullah banyak banget, sama yang tua dia hormat, sama yang muda dia sayang, sama musuhnya dia nggak pernah langsung dendam. Ingat ketika dia kembali dari kota Madinah menuju kota Makkah yang waktu Fathul Makkah. Kata sahabat begini, ya Rasul, kapan lagi kita balas dendam dengan kafir Quraisy di kota Makkah? Saatnya kita bantai semua orang kafir di sana. Kita penjarakan, kita siksa. Kenapa? Karena dulu kita waktu ada di kota Makkah, kita diintimidasi, kita disiksa, bahkan berapa banyak teman kita yang dibunuh oleh kafir. Apa jawaban Rasulullah? La hadza yaumul marhamah. Tidak, hari ini adalah hari kasih sayang. Maka tidak ada kita saling mencaci maki, tidak ada saling menyerang, dan tidak ada pembantaian dan pembunuhan. Biarkan mereka dalam agama mereka, tapi buat perjanjian bahwa mereka tunduk dengan pemerintahan Islam. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau kita gimana Bu? Gemes kita, dia membuat pemimpin, dia ini, gue parang nih. Kalau kita marah, tapi Rasul tidak, akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Sehingga ketika beliau itu kembali dari kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah yang dibawa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya naik jam 6, jam 5 kurang 10. Sekarang jam 5:15. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Ceramah terlalu lama itu menyebabkan timbulnya dosa. Percaya nggak ini dosa? Begitu nyampe tangga ngomong begini semua, Ustaz ceramah atau diri. Dia mah datang jam 4 lewat. Gua kan lagi di setengah 3 di sini. Udah belakang capek gua makan atau diri Ustaz tuh. Gua harus baca kelurahan. Gua sebut jangan undang dia lagi. Berenang jadi dosa. Ya ibu mah agak. Yang gua yang pada capek. Lagu gua mentang-mentang bisa ceramah gitu. Jadi dosa dah cukup dah 25 menit cukup ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Intinya adalah di bulan Rabiul Awal ini perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, banyak-banyak membaca beradab dengan adabnya Rasulullah, sehingga umat Islam dengan menjalankan itu semua menjadi umat yang terbaik dan dirahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila doa amplopnya cuma buat ramah doang. Canda benar, canda. Ada orang canda doang. Jangan dianggap bercanda apa Bu? Jangan serius. Doa juga. Pasangkan kali ya. Giginya udah kayak Soekarno. Baiklah kita baca doa. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang halus karena memang kita masuk halus gitu. Mudah-mudahan di tempat yang sudah saya terima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita,
putra putri dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah tanggung jawab yang telah ada di pundak kita semua, baik lurah, para kasih, sekal, kemudian ibu-ibu PKK dan semua PPSU yang diberikan amanah dan tanggung jawab bisa melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak LMK juga belum dibukain. LMK juga biar bisa menjaga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim وفرنا يا كريم وفرنا يا رحيم يا نعمان ويا نسأل الله بحق الفاتحة بالسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بحكمة الفاتحة ببركة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا مالي عبدي ويا الرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحم الله ويا مدبر دبر ويا ميسر يسر وسهل سهل سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا واشرح سرنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك اولادنا ورزقنا وعلومنا كلما اعطيتنا بفضلك منك يا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.